Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawattirah wa minan nihil ghamirah wa ayadihil mutakasirah wassalatu wassalam ala sayyidina ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil anjumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi biha qalbi. Bismillahi tariqi ar-rahman rafiqi ar-rahim yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni ayatul kursi tursi sayfi hasbiyallah. Tahassantu bila ilaha illallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala wa man ahsanu minallahi hadisan wa man asdaqu minallahi qilan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin al mayamin jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, barakallahu fikum jami'an. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, daripada majlis ta'lim Masjid Jami' At-Taqwa
yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan hidup dalam dunia dan akhirat. Mari saja kita lanjutkan pengajian ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, sesungguhnya siapakah yang lebih baik daripada Allah, sebagaimana yang disampaikan di dalam kalam Allah, lebih benar perkataannya daripada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang lebih baik dan lebih benar kalimat kecuali kalam Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang difirmankan oleh Allah untuk kebaikan umat manusia. Dalam firman-Nya Allah berseru, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah berfirman supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kebetulan masjid jami kita namanya juga At-Taqwa. Mudah-mudahan yang masuk masjid ini jadi orang-orang yang bertakwa, yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir, yang senantiasa menghidupkan masjid jami At-Taqwa, kita harapkan mendapat taufik hidayah dan menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian wafat atau mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Karena ada orang Islam mati dalam keadaan kafir, ada orang Islam mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam ratibnya mengulang-ulang kalimat ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Wahai Allah yang maha mulia dan maha agung, matikanlah kami di dalam keadaan beragama Islam. Yang lain semuanya dibaca 3 kali, tapi waktu ucapan zikir ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam itu diulang-ulang 7 kali, supaya kita ini ingat bahwa jangan sampai kita mati dalam keadaan di luar agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Allah juga memberi peringatan, jangan sampai kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nabi Yakub alaihi salam waktu kematian sudah dekat dan malaikat sudah ingin mengambil nyawanya,
beliau mengumpulkan seluruh anak-anaknya sambil bertanya kepada semuanya putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, katanya. Ya baniya, hai anak-anakku, apa yang engkau sembah setelah aku mati? Mereka menjawab, na'mudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhan engkau, wahai ayahanda, dan Tuhan nenek moyang engkau. Kami akan menyembah kepada Tuhan mereka itu, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishak, yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ishak, kata anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Ilahan wahidan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang satu, yang tunggal. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berserah diri menjadi hamba-hamba Allah yang beragama Islam. Ini wasiat para nabi kepada anak-anaknya. Jadi dia takut kalau dia nggak ada, nanti jangan-jangan anak-anaknya ganti Tuhan, jadi dewa-dewa, patung-patung, dan lain sebagainya. Maka dikumpulkan. Jadi kita juga mesti bicara dengan anak-anak kita seperti itu. Kalau ayah sudah tiada, nanti kamu apa yang akan kamu sembah? Mesti kita pertanyakan supaya kita nanti tidak bertanggung jawab lagi di hadapan Allah. Sehingga mereka menjawab, kami akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub alaihimussalam. Semuanya itu adalah diucapkan oleh para anbiya wal mursalin, sehingga Allah menurunkan ayat tersebut untuk memberi peringatan. Kemudian Allah berseru, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan hendaklah engkau berpeganglah teguh kamu kepada tali agama Allah, yaitu semuanya secara serentak. Ikut dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Jangan kamu bawa diri masing-masing. Jangan kamu bermusuhan. Jangan sampai kamu bercerai-berai. Wazkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, waktu dulu kamu bermusuh-musuhan, kemudian Allah menyatukan hati nurani kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Semuanya itu dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sebelum Nabi Muhammad mempersatukan, ada kaum Aus dan kaum Khazraj. Ini selalu berperang, bermusuh-musuhan. Antara mereka itu kemudian datang Nabi, maka mereka menjadi bersaudara. Begitu pula kaum Muhajirin dan Ansor dipersatukan oleh Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi seperti saudara kandung. Walaupun tidak mempunyai hubungan tali darah, tapi mereka seakan-akan bersaudara, satu sama lain saling berkasih sayang. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Sesungguhnya kamu telah di tepian jurang api neraka, kata Nabi. Fa'an kadzakum minha. Kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan kalian daripadanya. Wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, semoga kalian menjadi hamba-hamba yang mendapat petunjuk dari Allah Rabbul Alamin. Semuanya manusia harus memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mohon petunjuk, petunjuk itu juga datangnya perlahan dan telat. Oleh sebab itu, mazhab Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i, imam kita, selalu memberikan sunnah muakkadah, perintah di dalam sholat subuh untuk minta taufik dan hidayah. Kita baca kunut setiap hari. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya minta taufik dan hidayah. Ya Allah, berikanlah kami hidayahmu, dan berikanlah maaf kepada kami dan pengampunan, dan berikanlah kepada kami nikmat-nikmat sehat walafiat, dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang engkau tunjuk dalam keimanan dan ketakwaan kepada engkau, ya Allah Rabbul Alamin. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi petunjuk itu memang mesti diminta, setiap hari mesti diminta supaya kita selalu di dalam lindungan Allah Rabbul Alamin. Kemudian dilanjutkan dengan ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekelompok, segolongan umat di antara kalian yang menyeru kepada jalan kebaikan dan menyuruh beramar ma'ruf dan nahi mungkar, mencegah keburukan, memerintah manusia kepada kaum-kaum untuk menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, hendaklah ada segolongan umat di antara kalian, satu kelompok. Seperti yang kita lakukan ini adalah dakwah, menyeru ke jalan Allah Rabbul Alamin. Kita ini umat yang menghidupkan masjid untuk syiar agama Islam. Yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada jalan-jalan kebaikan, dan memerintahkan kepada mereka untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, mencegah
keburukan-keburukan dan memberikan nasihat sebagai amar ma'ruf menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Jadi kita ada di masjid nih beruntung. Sebab kita menyerukan dakwah Islam kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar masjid. Wabil khusus keluarga besar Ganceng dan Masjid Jami At-Taqwa. Itu semuanya diserukan supaya menghidupkan umat yang menghidupkan syiar dan dakwah mereka lah itu wa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang beruntung. Berarti kita termasuk minal muflihun, yaitu orang-orang yang termasuk mendapat untung. Wala takunu kalladzina yatafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayinat. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah setelah dia itu mendapatkan petunjuk dari Allah Rabbul Alamin. Setelah datang ayat, datang hadis Nabi dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu berpecah belah, bercerai-berai, padahal sudah datang al-bayyinat, yaitu keterangan yang nyata. Wa ulaika lahum azabun azim. Yang demikian itu mereka mendapat azab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Semua itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita ini menjadi orang-orang yang soleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih amrun minhu azza wa jal. Firman Allah Ta'ala yang berseru kepada seluruh orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Karena orang Islam belum tentu beriman. Ada orang ngaku Islam, sembahyang malas, puasa malas, ibadah malas, diajak kebaikan malas. Itu namanya Islam KTP. Jadi KTP-nya doang Islam. Suruh sembahyang dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia malah ngorok. Dia malah main berjudi. Bukannya ikut Nabi, bukannya ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hanya mereknya saja Islam, tapi dia tidak beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya yang diseru selalu ya ayyuhalladzina amanu. Bukan orang Islam. Hei orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman sudah pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Karena banyak orang Islam jadi penipu, jadi perampok, jadi maling, jadi garong, jadi pencuri, ahli maksiat, pemabok, peminum, penjudi. Na'udzubillah min. Kita periksa KTP-nya Islam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang demikian itu tidak mendapat seruan, tapi yang beriman yang diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang beriman diajaknya gampang, betul. Udah nurut, udah dapat taufik dan hidayah. Kalau orang Islam belum tentu mau nurut sama kita. Kalau dia masih demen mabuk, demen main judi, susah kita ajak jalan kebaikan.
Oleh sebab itu ini adalah amrun minhu azza wajal, perintah dari Allah azza wajal yang maha agung dan maha mulia, li ibadihil mu'minin, untuk hamba-hambanya yang beriman, bitaqwahu, agar supaya mereka bertakwa kepada Allah. Wa ka'annahu subhanahu wa ta'ala qad jama'a fit taqwa jami'al khairat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan segalanya itu di dalam ketakwaan, jami'al khairat, mencangkup semua kebaikan-kebaikan ada sama orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti senang bantu orang, senang ibadah, suka berkata yang baik, selalu mengajak manusia kepada kebaikan, bantu orang, bikin mudah urusan orang. Itu semuanya jami'al khairat, al-ajilah wal ajilah, yang di dunia maupun yang di akhirat, yang segera ataupun nanti. Summa amara ibadahul mu'minin biha, kemudian Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk melaksanakan kebaikan tersebut, liyafuzu wa yasfaru, supaya mereka itu mendapatkan kemenangan dan keuntungan, bima ja'alahu fiha minal khair, atas segala yang dijadikan oleh Allah, segala kebaikan-kebaikan yang terkumpul di dalam ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Wassalah wassa'adah, dan kebaikan-kebaikan itu adalah dan kebahagiaan serta keuntungan. Wal falah rahmatan bi ibadihil mu'minin, al falah sebagai rahmat, keuntungan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita meraih keuntungan, mari kita meraih kebahagiaan. Rahmah minallah, semuanya itu adalah rahmat dari Allah, li ibadihil mu'minin, wa kana bil mu'minina rahima, dan sesungguhnya Allah terhadap orang-orang yang beriman itu sangat kasih dan sangat sayang. Allah Rabbul Alamin sangat kasih kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Wattaqwa wasiyatullah Rabbil Alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa adalah wasiatullah, merupakan wasiat dari Allah Rabbil Alamin, penguasa alam semesta, lil awwalin wal akhirin, dari sejak umat yang pertama, artinya dari zaman Nabi Adam, wal akhirin, sampai nanti hari kiamat, sampai anak-anak cucu kita, itu wasiatullah adalah at-taqwa kepada mereka, lil awwalin wal akhirin. Wa qala ta'ala, walaqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu orang-orang dulu yang diberi Alkitab, baik itu Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, semua adalah itu disebut Alkitab yang telah diberikan kepada umatnya masing-masing, diwasiatkan oleh Allah, yaitu umat sebelum kita,
mereka yang lebih dulu, wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya kalian harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita ada, umat-umat dulu ini sudah diberi wasiat oleh nabinya masing-masing untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wa taqwa sabilun musil. Tidaklah satu kebaikan itu yang di dunia ataupun di akhirat, yang zahir dan batin, lahir batin, kecuali takwa itu adalah sabilun musil ilaih, adalah merupakan petunjuk jalan untuk mencapai tersambungnya kepada kebajikan-kebajikan. Wa wasilatun muballighah, dan merupakan wasilah perantara yang menyampaikan kepadanya. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wat taqwa hirzun haris. Dan tidaklah ada keburukan-keburukan baik di dunia ataupun di akhirat, lahir dan batin, semuanya itu kecuali takwa sebagai benteng untuk mencegah daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Wa hisnun hasin, dan merupakan benteng yang kokoh, lissalamah, untuk supaya dapat keselamatan. As-salamah artinya selamat, dari bahasa Al-Quran juga. Selamat, salam, itu dari bahasa Allah Rabbul Alamin. Jadi agamanya makanya disebut agama Islam. Agamanya As-Salam, yaitu Tuhan yang memberikan keselamatan dan kedamaian dunia dan akhirat. Lissalamah minhu, supaya mereka selamat daripada godaan-godaan. Wan najat, dan mendapat keselamatan pertolongan. Min dororihi, daripada mudorot keburukan. Wa kam alaqallahul azim, dan berapa banyak Allah yang maha besar. Fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang sangat mulia, ala taqwa min khairat, di jalan ketakwaan itu daripada kebaikan-kebaikan azimah yang sangat besar. Wasa'adat al-jasimah, dan kebaikan-kebaikan, kebahagiaan, keuntungan yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini akan diturunkan kepada hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Famin zalika al-ma'iyah al-ilahiyah, di antara yang demikian itu adalah kebersamaan Allah bersama-sama kita, al-hifziyah, yang memeliharakan, al-lutfiyah, dengan kehalusan, dengan kasih sayang. Qalallahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hei engkau orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah itu bersama-sama al-muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Selalu ditemani, selalu diayomi, kemana saja kita pergi, selalu dalam pengawasan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah ta'ala
bersama-sama al-muttaqin. Orang yang bertakwa itu selalu dilindungi, dijaga. Kemana saja kita pergi seperti kita mempunyai remote control. Kalau mau berbuat jahat dibalikan. Semuanya itu di bawah kontrol orang-orang yang beriman ini. Kalau mau berbuat buruk dijaga, dialihkan lagi. Karena sudah punya remote control dari langit, dari Allah Rabbul Alamin. Karena selalu diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Wa min zalika al-ilmu laduni. Di antaranya adalah diberikan ilmu laduni. Wa qalallahu ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumul kitaba min zalika al-furqan. Dan di antara itu adalah ilmu yang tidak pernah diketahui orang. Disebut ilmu isyarat, yaitu ilmu dari langit sebagai isyarat kepada orang yang bertakwa ini. Semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada hamba-hamba yang bertakwa. Makanya para wali Allah itu mudah hidupnya, karena dia itu sudah diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selalu senang, tidak pernah bersedih, karena dia selalu mendapat petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengajarkan kepada mereka Al-Furqan sebagai pembanding, pemisah, indal istibah, ketika datang hal-hal yang batil, ketika banyak godaan yang samar-samar, yang tidak jelas, Allah kasih keterangan dan dilindungi. Sampai wuku'ul iskal, segala tiba-tiba kesulitan datang, wal kafarah lisayyiat, dan dihapuskan dari berbagai macam sayyiat, keburukan, kesalahan-kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat lupa, tempat lalai, tempat salah. Allah selalu memberikan pengampunan tersebut kepada hamba-hamba yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Wal maghfirah lidzunub, pengampunan atas segala dosa-dosa. Az-zunub jamak dari zanbun. Kalau zanbun satu kali dosa, kalau zunub banyak yang dilakukan. Semuanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dosa hamba-hamba itu akan dihapuskan. Wa qala Allah ta'ala, firman Allah Rabbul Alamin, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai sekalian orang-orang yang beriman, apabila engkau selalu bertakwa kepada Allah, seandainya kalian ini bertakwa, maka Allah akan jadikan kepada kalian furqanan, yaitu pembeda antara keburukan dan kebaikan. Wa yukaffir ankum, dan Allah akan menghapuskan dari diri kamu sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah mempunyai karunia yang sangat besar. Kalau dosa udah banyak, salah udah banyak, yang bisa nerima dosa dan seluruh pengampunan
yang akan diberikan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita banyak salah apa enggak? Banyak banget. Banyak zunub, likasratiz zunub. Tapi Allah berjanji wa yukaffir ankum sayiatikum, dihapus kesalahan-kesalahan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu apabila engkau beriman, bertakwa, datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzul fadlil azim, maha besar karunia dan kasih sayangnya. Wa min dzalika an-najatu minan nar, dan diantaranya juga demikian itu adalah selamat dari seksa api neraka jahanam. Wa bi'sal masir, kita berharap selamat dunia, selamat akhirat, dapat husnul khotimah, bertemu dan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apabila ingin berjumpa dengan Allah, wa man yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solehan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Apabila ingin berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin, maka beramalah amal yang soleh. Jangan musyrik, jangan menserikatkan Allah kepada benda-benda lain atau sembahan-sembahan lain. Maka kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asok. Fahasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.